Halo, selamat siang pemirsa, saya David Silahoy. Sabar itu perlu di jalanan Jakarta yang macet terus. Tapi bagaimana jika mobil pejabat dan pengawalnya masuk jalur busway karena tidak sabar kena macet? Gubernur Jakarta sampai berdoa warga segera tahu siapa gerangan pejabat di dalam mobil. Bus Transjakarta. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewat di jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibulilah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota kemarin berimbas pada kemacetan parah di sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kemacetan parah sempat terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto arah Rabu dan juga Kamis. Dan kemacetan imbas penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota selama proses perbaikan. Untuk mengurai kemacetan, Jasa Marga membuka kembali beberapa gerbang tol di ruas tol Cawang, Tomang, dan Pluit. Dari awalnya ditutup total, Jasa Marga akhirnya berlakukan penutupan parsial 5 gerbang tol, yaitu GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Selipi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. Tabung gas 3 kg bocor bikin mak-mak panik saat memasak. Sudah dibawa keluar rumah, tapi gas tetap menyembur hingga mak-mak semakin tambah panik. Seorang mak-mak panik dan berlari dari dalam rumahnya sambil membawa tabung gas melon yang bocor di Jalan Gotong Royong, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Kepanikannya makin menjadi saat melihat tabung gas terus memuntahkan gas dari perutnya hingga sempat berputar-putar. Kejadian ini bermula saat gas akan dipasang, namun saat regulator dipasang, gas dari LPG malah terus-menerus keluar, tidak bisa dihentikan. Takut terjadi ledakan dan kebakaran, tabung dilarikan keluar rumah. Bahkan salah satu warga ada yang berusaha menutupi tabung menggunakan kain basah. Masalah klasik yang dari tahun ke tahun belum kunjung tuntas di Jakarta adalah kabel udara yang semrawut. Kabel-kabel yang saling tumpuk hingga menjuntai itu bahkan memicu kebakaran seperti yang terjadi di Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Lagi-lagi kabel listrik semrawut terbakar, kali ini pada tiang listrik di Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Api semakin membesar hingga menyambar kabel lain di sekitarnya. Lokasi kabel terbakar juga berdekatan dengan jembatan penyeberangan orang dan halte. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan kabel-kabel terbakar kembali dipulihkan oleh teknisi. Keberadaan kabel semrawut di Jakarta sudah jadi masalah sejak lama. Selain berbahaya, tumpukan kabel di udara bahkan hingga tergeletak di tanah juga merusak keindahan kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyatakan telah menata kabel di sejumlah kawasan. Namun niat Pemprov untuk menertibkan sebanyak mungkin kabel udara sementara masih terhalang dana APBD. Meski membutuhkan biaya besar dan kerjasama dengan banyak pihak, pengaturan kabel-kabel udara semrawut di Jakarta tetap harus berlanjut demi keindahan dan kenyamanan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini langit Jakarta belum bebas dari kabel semrawut. Tidak hanya merusak keindahan, keberadaan kabel yang melintang sembarangan juga mengancam keselamatan. Dan berikut ini laporan Naura Syafika dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kabel semrawut hingga hari ini masih menjadi permasalahan di ibu kota Jakarta. Salah satunya di sepanjang Jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan. Ini beberapa dari tiang listriknya ini ada kabel yang melilit, menjuntai, bahkan ada yang terlihat tercecer di trotoar yang digunakan oleh para pengguna jalan. Dan ini adalah salah satu penampakan dari kabel listrik yang tercecer di jalanan yang kalau misalnya kita lihat ini memang berantakan sekali dan tidak hanya dari yang berserakan di jalanan, juga bisa kita lihat yaitu yang menempel di tiang listrik. Ini yang menjadi salah satu pusatnya dari kabel-kabel semrawut yang ada di sepanjang jalan Duren Raya ini. Dan ini
jelas saja akan mengancam dari pengguna jalan, baik dari pengguna kendaraan bermotor dan juga dari pejalan kaki yang berada di trotoar ini. Dan juga beberapa hari yang lalu pemirsa di Jakarta Barat bahkan dari kabel-kabel yang semrawut di tiang listrik ini menjadi korsleting listrik yang menyebabkan adanya percikan api dan menjadi kebakaran yang justru ini akan sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang menggunakan jalanan ini. Dan tidak hanya dari kabel yang semrawut di tiang saja, jika kita lihat di bawah khususnya yang berada di jalanan ini banyak sekali dari kabel-kabel fiber optik yang harusnya mereka tertanam rapih di bawah, tapi ini justru berada di jalanan seperti ini. Dan ini mengganggu sekali, tidak hanya dari membahayakan keselamatan, juga mengganggu dari nilai estetika tidak enak untuk dipandang. Dan memang kalau misalnya kita melihat beberapa alasan kenapa banyak sekali kabel-kabel semrawut yang menempel di tiang listrik seperti ini, memang kalau untuk pemasangan di tiang listrik ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan melakukan penanaman di dalam tanah. Dari Jakarta, Nora Syafika, Ari Setiawan, Sutrisno, iNews melaporkan. Semakin mahalnya harga sembako di pasaran membuat ratusan emak-emak rela berdesakan dan saling dorong saat digelar pasar murah di Surabaya, Jawa Timur. Pada pasar murah tersebut, warga bisa membeli sembako selisih hingga Rp10.000 dibandingkan di pasar. Ratusan warga berjubel, berdesakan, dan saling dorong saat pasar sembako murah digelar di Margorejo, Surabaya. Antrian emak-emak ini untuk bisa membeli beberapa jenis sembako seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan daging ayam yang kini harganya melejit. Satu karung beras SPHP kemasan 5 kilo dijual Rp55.000. Sementara beras premium kemasan 5 kilo dijual Rp70.000 saja atau selisih Rp10.000 dari harga pasar. Sembako lain seperti gula pasir dijual Rp14.000 per kilo dan minyak kita Rp13.000 per liter. Sementara telur ayam Rp23.500 per kilo dan daging ayam Rp33.000 per kilogramnya. Digelarnya pasar murah ini untuk menekan harga sembako di pasar yang terus meroket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Uang belanja pas-pasan, bahan makanan mahal, tapi para ibu tetap menyisihkan uang rokok yang jumlahnya cukup lumayan. Data BPS belanja rokok bahkan lebih besar dari telur dan ayam, dan fakta miris yang mengancam pemenuhan gizi keluarga. Meski bawa uang 100.000 di tangan, para ibu kini tidak bisa lagi bermewah-mewah saat belanja ke pasar. Harga ayam, telur, dan cabai kompak melejit membuat para ibu makin terhimpit. Di tengah kelesuan ekonomi, pendapatan jalan di tempat, tapi pengeluaran malah berkali-kali lipat. Dulu sama sekarang beda ya. Kalau dulu kan 100.000 dapat lumayan ya buat jajan anak. Sekarang mah nggak bisa. Jadi ya begitu udah mentok. Bukan hanya belanja makanan, bayar kontrakan, listrik, dan uang sekolah. Sebagian keluarga juga membelanjakan pendapatan untuk uang rokok yang jumlahnya cukup lumayan. Bahkan jumlahnya terbesar kedua setelah belanja beras. Data BPS yang dirilis Juli 2025, belanja rokok warga miskin di perkotaan mencapai 10,72%, melebihi belanja telur dan daging ayam yang masih di bawah 5%. Sementara di pedesaan juga tidak jauh berbeda. Belanja rokok hampir 10%, sementara belanja telur dan ayam bahkan masih di bawah 4%. Atas fakta belanja rokok lebih besar dari belanja telur dan ayam, Kementerian Kesehatan yang diwakili Hanifah Rogayah dari tim Dijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mengingatkan adanya risiko stunting akibat kurangnya pemenuhan gizi keluarga. Peringatan itu tentu ada benarnya. Jika belanja rokok lebih besar dari telur dan ayam, maka saat uang belanja pas-pasan, bagaimana bisa para ibu bisa menyajikan makanan bergizi di meja makan? Tim Liputan iNews melaporkan.